Menuruti semua pesan Sebastian. Jam 15.30 dia sudah meninggalkan gedung Megacyber diantar dengan Pak Tomo. Tidak lupa Kirana memberitahukan soal kepulangannya lebih awal pada Eci dan Marsha. Kirana juga bersyukur karena karyawan kantor sudah tidak lagi menjadikan dirinya bahan gibah. Ada peran Eci dan Marsha di sana yang selama ini menjadi orang terdekatnya di kantor. Ternyata Kirana lebih cepat sampai di tempat yang disebutkan oleh Tante Rosa. Ia pun langsung mengirimkan pesan pasat Tante Rosa. Kirana, selamat sore Nyonya, saya sudah sampai. Kirana meminta bantuan Pak Tomo keluar lebih dahulu untuk memastikan apakah Tante Rosa sudah datang, dengan Stephen atau sendiri. Rosa, Tante, 5 menit lagi saya sampai. Bersamaan dengan itu Pak Tomo sudah kembali ke mobil dan menyampaikan kalau belum melihat Tante Rosa di dalam kafe. Kirana berterima kasih dan tetap menunggu di dalam mobil. Ia enggan menunggu di dalam, karena sesuai pesan Sebastian, kalau sampai ia melihat Stephen ikut juga, Kirana akan langsung membatalkan tanpa turun dari mobil. Tidak lama dilihatnya Tante Rosa turun dari mobil. Hanya sendirian saja memasuki kafe. Pak, saya turun menemui Tante Rosa. Maaf kalau nanti agak lama. Pak Bas pesan kalau saya harus pulang dengan Pak Tomo. Tidak apa-apa, Non. Pak Dion juga sudah bilang pada saya untuk menunggu Nona sampai jam berapapun. Setelah mengucapkan terima kasih, Kirana turun dari mobil. Di depan pintu kafe, pandangannya beredar mencari Tante Rosa yang ternyata mengambil meja yang agak memojok. Selamat sore, Nyonya, Kirana menyapa dengan sopan sambil membungkukkan badannya sedikit. Tante Rosa hanya membalasnya dengan gumaman tanpa menatap Kirana. Emosi mulai merambah dari level terendah. Kirana menarik nafas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Entah kenapa, emosinya begitu mudah terpancing hanya dengan melihat wajah Tante Rosa. Tanpa disuruh, Kirana langsung duduk di depan Tante Rosa dan ikut memesan segelas ais lychee tea tanpa menunggu ditawarkan. Tante Rosa sempat melirik tajam ke arah Kirana, tapi ia tidak peduli dan tetap memesan minuman pada pelayan yang sedang mencatat. Jadi masalah apa yang belum tuntas di antara Nyonya dan saya? Tanpa basa-basi Kirana langsung menegakkan duduknya dan menatap Tante Rosa. Apa kamu sengaja menjadikan Sebastian pion untuk kembali mendekati Stephen? Tatapan Tante Rosa penuh curiga dengan mata memicing. Kirana tersenyum sinis. Matanya tetap berfokus pada Tante Rosa tanpa rasa gentar sedikit pun. Kirana sudah mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terintimidasi oleh Tante Rosa. Apa Nyonya masih belum percaya kalau saya tidak pernah punya keinginan untuk menjadikan Stephen kekasih apalagi suami saya? Lalu kenapa Sebastian yang kamu jadikan kekasih? Bukankah sejak awal kamu sudah tahu kalau bos kamu itu masih satu keluarga dengan Stephen? Saya rasa tidak perlu menceritakan kehidupan pribadi saya dengan Sebastian pada Nyonya. Apalagi Tante Amelia sudah merestui hubungan kami. Kirana sengaja menunjukkan sikap sedikit arogan di depan Tante Rosa. Tentu saja ini semua berkat pelajaran yang dia dapatkan sejak menjadi kekasih Sebastian Pratama. Sepertinya mamamu tidak pernah bilang supaya belajar dari pengalaman hidup mereka. Kirana menautkan alisnya. Kenapa pula Tante Rosa membawa-bawa mama? Apa maksud Nyonya? Tante Rosa tersenyum sinis dengan raut wajah yang terlihat licik. Ia masih menjeda kalimatnya karena pelayan mengantarkan pesanan mereka. Hidup itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Kalau sedang berada pada posisi yang rendah jangan berharap bisa langsung melesat ke yang paling tinggi, hiduplah dengan teman-teman yang setara denganmu, supaya orang lain tidak menganggap kamu benalu karena hidup dengan orang yang lebih tinggi. Kirana hanya tersenyum, ia berusaha untuk tidak menghela nafas panjang guna mengendalikan emosinya. Tante Rosa memang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Selalu menilai manusia lain dari segi materi. Selalu menganggap pertemanan dengan kelas bawah sebagai ancaman terhadap kekayaan mereka.
Maaf saya tidak mengerti maksud omongan Nyonya. Apa tadi curahan hati dan Nyonya butuh pendapat atau pandangan saya? Karena menurut yang pernah disampaikan oleh Tante Amelia, tidak baik menilai manusia lain hanya karena uang. Tante Rosa langsung memasang wajah kesal. Kirana belajar untuk tetap berpikiran waras menghadapi manusia-manusia sombong seperti Tante Rosa dan sekali-sekali menjawab dengan nada sombong juga untuk menjatuhkan mental lawan bicara. Dalam hati Kirana sangat bersyukur kalau cintanya justru memilih Sebastian. Om Richard dan Tante Amelia sangat jauh dari sikap sombong, padahal di atas kertas mungkin mereka lebih kaya daripada Tante Rosa. Jangan pura-pura bodoh. Omel Tante Rosa dengan wajah yang sangat-sangat kesal. Nyonya, saya tidak berpura-pura. Kalau saya sangat pintar, pasti saya akan menjadi dokter seperti Stephen. Ucapan sarkasme Kirana ditujukan untuk membuat Tante Rosa bertambah kesal. Apakah kamu sengaja menjadikan Sebastian sebagai kekasihmu supaya bisa mendekati Stephen kembali? Kirana memutar bola matanya karena merasa sebal. Pertanyaan yang sama terus diulang berkali-kali. Apakah di dunia ini hanya Stephen satu-satunya pria yang harus menjadi rebutan wanita? Saya bahkan tidak tahu kalau mereka adalah sepupu. Bohong. Pekik Tante Rosa cukup keras. Beberapa pelayan dan pengunjung menoleh ke arsy mereka. Maaf Nyonya, apakah kita bisa fokus pada persoalan yang sebenarnya? Bukankah Nyonya mengundang saya untuk menyelesaikan masalah yang menurut Nyonya belum tuntas? Tolong Nyonya katakan masalah apa dan saya benar-benar ingin menuntaskannya malam ini. Kirana melirik handphonenya yang bergetar dan lampu yang menyala. Nama Sebastian muncul di layar melakukan panggilan telepon. Maaf Nyonya, calon suami saya menelepon. Saya permisi dulu, Kirana berdiri dan mengangguk pelan dengan tidak melupakan senyuman di wajahnya. Kirana pun menjauh dan mengangkat panggilan Sebastian. Namun hanya sebentar karena Kirana menjelaskan kalau keadaannya baik-baik saja dan Pak Tomo masih menunggunya. Hanya 5 menit, Kirana sudah kembali duduk di depan Tante Rosa. Saya rasa masalah kebencian Nyonya tidak akan berakhir kalau pikiran Nyonya masih yakin tentang adanya hubungan antara saya dengan Stephen. Sampai mulut saya berbusa pun, Nyonya tidak akan pernah percaya pada saya dan hanya mempercayai pikiran Nyonya sendiri. Jadi untuk saya, masalah di antara kita berdua sudah selesai. Kirana beranjak bangun dari duduknya. Rasanya terlalu malas mendapati pertanyaan yang berulang-ulang cuma berbeda gaya bahasanya. Saya pamit dulu, Kirana membungkukkan badan dan tersenyum sesopan mungkin. Tunggu. Nyonya Kirana dengan suara tegasnya menghentikan langkah Kirana yang baru beberapa langkah. Tanyakan pada mamamu kenapa harus sampai mengganti namanya dari Dewi menjadi Lia. Dek. Pertanyaan yang sama sering terlintas dalam pikiran Kirana kenapa mamanya sampai merubah nama panggilannya setelah kembali dari Jawa Tengah. Namun Tante Rosa pasti akan merasa di atas angin kalau sampai Kirana merubah raut wajahnya. Kirana memutar kembali badannya dan mendapati seringai licik di bibir Tante Rosa. Dia merasa kalau sudah berhasil menggoyangkan benteng keangkuhan Kirana. Tentu saja saya sudah tahu alasannya. Apakah perlu saya perjelas kalau semua itu ada hubungannya dengan Nyonya? Jawaban Kirana malah terdengar santai bahkan ia masih bisa tersenyum, membuat ekspresi Tante Rosa terkejut. Bahkan senjata terakhir yang dia siapkan untuk menjatuhkan mental Kirana tidak berhasil membuat gadis itu merasa terintimidasi. Kirana sendiri berdoa dalam hati, semoga Tante Rosa tidak membahas lebih jauh mengenai masalah mamanya yang merubah nama panggilan. Kalau sudah tidak ada hal lain, saya permisi. Kirana tersenyum sebelum membalik badannya kembali. Namun tubuhnya langsung menabrak dada bidang seorang pria yang sudah dikenalnya dengan baik. Kirana mendongak dan mengerjap karena tidak yakin melihat pria itu ada di hadapannya. Kirana semakin terkejut saat pria di depannya langsung memeluknya. Belum lagi kecupan di kening Kirana.
Tunjukkan kalau kamu sangat bahagia bertemu denganku, Hani.